Jantung ini adalah salah satu organ di tubuh kita yang kerjanya tuh penting sekali. Penyakit jantung ini ternyata termasuk 3 terbanyak ya, bahkan ada yang mengatakan paling banyak gitu ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang pokoknya tubuh kita ini tetap aktif dan bergerak untuk mencegah penyakit jantung dan vaskular. Kita harus sering mengecek secara berkala begitu ya untuk tahu apakah tekanan darah kita tinggi atau tidak. Karena kalau tekanan darah tinggi atau hipertensi itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan vaskular lainnya. Jadi nyeri dada yang bagaimana sih kan yang memang kita ini waspada, yaitu seperti diremas, tertekan benda atau rasa tidak nyaman di dada gitu ya, dada tengah atau dada ke arah kiri begitu. 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara Podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Bersama dengan saya, Femaniarti, PPDS Kardiologi dan Kedokteran Vaskular. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh Dr. Irawati Hajar Kikuko, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Sutomo. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Fema gimana? Alhamdulillah baik juga dokter. Iya, kayaknya bahagia, bacanya cerah sekali. Pada podcast kesempatan kali ini, kami akan membahas dengan tema spesial Don't Miss a Beat, setiap detak berarti dalam memperingati Hari Jantung Sedunia 2025. Ngomong-ngomong soal jantung nih dokter, kenapa sih dokter jantung ini penting sekali terutama di Indonesia dokter? Iya. Jadi Fem, jantung ini adalah salah satu organ di tubuh kita yang kerjanya tuh penting sekali. Dia bekerja 24 jam dari bayi nih Fem, dari kita belum di kandungan pun dia sudah bekerja ya Fem ya jantung. Dan dia bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga penting sekali tugasnya untuk kehidupan kita gitu. Bagaimana di Indonesia ya kondisinya penyakit jantung ini ternyata termasuk 3 terbanyak ya, bahkan ada yang mengatakan paling banyak gitu ya di Indonesia kalau penyakit jantung ini ada. Gitu. Ternyata penting sekali ya dokter peran jantung dalam tubuh kita ini dokter. Kemudian kalau di Indonesia sendiri ini dokter, gimana sih dokter penyakit jantung di Indonesia dokter? Iya, jadi kalau dari angka kematiannya ya itu termasuk yang cukup tinggi gitu dan ada yang mengatakan ya 3 atau 1 tuh beda-beda. Nah ini harus kita turunkan, prestasi ini nggak bagus Fem, gitu ya. Jadi jangan sampai di tahun-tahun kedepannya kita makin meningkat angka kematiannya itu jangan sampai. Nah itu kita harus bisa menjaga atau mencegah gitu, untuk terjadinya penyakit jantung gitu. Jadi sebuah prestasi yang perlu untuk diturunkan begitu. Iya betul. Jadi dokter, untuk menurunkan prestasi ini dokter, bagaimana sih cara langkah-langkah dokter agar kita semua Sobat Sehat Sutomo, teman-teman, keluarga kita semua ini tetap sehat dokter? Jadi ada kita singkatannya Fem gitu ya, bahwa namanya cerdik, CERDIK gitu. Apa itu cerdik? Ada singkatannya dokter? Ya. Jadi Sobat Sutomo C ya, C yang pertama adalah cek kesehatan rutin. Nah, apa aja Fem yang perlu kita cek gitu? Yang pertama adalah tensi, tekanan darah. Kita harus sering mengecek secara berkala begitu ya untuk tahu apakah tekanan darah kita tinggi atau tidak. Karena kalau tekanan darah tinggi atau hipertensi itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan vaskular lainnya. Gitu. Yang kedua, gula ya atau gula darah begitu. Kita harus cek gitu juga karena kalau misalkan dia tinggi dan atau diabetes biasanya, maka resiko untuk terjadinya penyakit jantung dan vaskular lainnya juga tinggi begitu. Yang ketiga kolesterol. Nah ini ya kan kolesterol itu juga ternyata bisa meningkatkan resiko jantung begitu, serangan jantung gitu. Nah itu perlu kita waspadai gitu. C ya. Selain itu adalah E. E itu adalah enyahkan asap rokok. Jadi udah otomatis kita nggak boleh ngerokok Fem gitu. Nah
Masalahnya kita tuh bukan hanya perokok aktif yang kita harus waspadai, kita jadi perokok pasif pun kita harus hindari gitu. Karena perokok pasif juga beresiko yang sama dengan perokok aktif gitu. Jadi harus dua-duanya kita harus enyahkan asap rokok dari sekitar kita begitu untuk mencegah peningkatan dari penyakit jantung ya atau vaskular. Betul. Susah sekali ya dokter, apalagi di Indonesia ini tinggi sekali dokter. Para warga yang merokok begitu ya dokter. Ya, tapi semoga kedepannya makin baik ya, dan ada lingkungan-lingkungan yang bebas rokok, itu yang diutamakan ya, terutama untuk ibu hamil atau anak-anak begitu, karena bisa mencegah terjadinya penyakit jantung dan vaskular lainnya. Terus yang ketiga ya, CER. Nah, R ini adalah rutin olahraga. Nah, Sobat Sutomo, rutin olahraga ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan berapa kali sih sebenarnya gitu. Kalau direkomendasikan di 150 sampai 300 menit per minggu begitu ya, dengan intensitas olahraganya tuh sedang sampai berat mungkin ya. Sedang gitu. Jadi bisa macam-macam bentuknya, bisa jogging, lari, sepeda begitu. Silahkan. Nah, itu bisa dilakukan. Atau misalkan tidak bisa tercapai begitu ya, gimana dok, kan pasti sibuk kita. Nah itu berarti yang aktivitas sehari-hari itu yang harus kita tetap aktif. Apa maksudnya aktif? Kita nggak boleh rebahan aja, Fem, ya kan? Siap, kita harus lakukan sesuatu yang produktif. Jadi nggak yang rebahan. Bisa kita scrolling sosial media aja gitu kan ya. Akhirnya kita sedih-sedih sendiri. Nah itu nggak boleh. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang pokoknya tubuh kita ini tetap aktif dan bergerak gitu. Untuk mencegah penyakit jantung dan vaskular. Betul nih Sobat Sehat Sutomo, apalagi terutama pemuda-pemudi nih dokter yang masih usia muda, hobinya di atas kasur, rebahan, scroll sosial media, nggak boleh, harus sering-sering beraktivitas ya dokter ya. Iya. Nah, selanjutnya adalah R sudah ya, Fem. Oh, D, dokter. D itu adalah diet yang seimbang. Nah, diet yang seimbang ini bagaimana ya? Kita harus yang untuk mencegah penyakit jantung dan pembuluh vaskular ya. Nah, itu adalah pertama hindari yang kolesterolnya tinggi gitu. Garamnya tinggi, kita harus kurangi itu. Nah, untuk apa? Untuk biar tadi tidak tercapai pasien yang menjadi darah tinggi atau ada penyakit kolesterol gitu. Nah, itu kita harus dari makanan kita harus jaga gitu. Nah, kita perbanyak buah dan sayur. Contohnya nih dokter, kira-kira makanan apa dokter yang banyak mengandung kolesterol dokter? Goreng-gorengan, Fem. Padahal tuh enak banget ya, Fem. Gorengan udah gurih, crunchy gitu ya. Nah, ternyata itu tidak disarankan kalau dimakan terus-menerus ya, otomatis akan meningkatkan risiko kolesterolnya tinggi, darah tinggi akan naik gitu ya, tensi akan naik. Nah, itu nggak boleh sering-sering tuh, Fem. Gitu. Jadi harus kita jaga, kita kurangi. Atau santan gitu ya, santan yang kita makan makanan yang bersantan terus juga tidak baik begitu. Santan juga mengandung banyak kolesterol, iya, betul ya dokter? Itu sih. Terus kemudian I ya, cerdik ya, DI. Yang huruf kedua terakhir adalah I. I itu adalah kita apa, Fem, singkatannya? Fem tahu nggak kira-kira? Istirahat. Betul. Kita coba ya tes ya, kan dia sudah pendidikan nih. Lulus saya dokter. Oke, sip. Jadi I adalah kita istirahat yang cukup. Nah, ini memang agak susah gampang diterapkan karena kan kita memang beraktivitas biasanya dari pagi sampai malam gitu ya, atau malam pun masih ada tugas, misalnya Fema nih masih jaga begadang ya, atau teman-teman Sobat Sutomo yang juga kadang kan waduh kan pagi saya malam harus begadang, sif-sifan gitu. Tapi kita harus mengusahakan itu, bahwa tidur itu adalah 6-8 jam biasanya yang kita disarankan. Jadi harus kita berusaha untuk menjaga pola tidur yang cukup begitu. Walaupun susah mungkin dengan keadaan yang kita jalanin ya, tapi bisa gitu ya. Jangan bisa ya, harus bisa. Ya. Bisa, Fem. Terutama para Sobat Sehat Sutomo, mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, tetap harus diusahakan ya dokter ya, untuk istirahat minimal 6-8 jam ya dokter ya.
Untuk huruf selanjutnya apa itu dokter? Yang terakhir adalah K ya. Yang ini gongnya Fem, yaitu kelola stres. Padahal kita tahu ya bahwa stres itu nggak mungkin kita hindari ya. Siapa yang nggak ada stres dokter di hidup ini dokter? Betul. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengelola stres itu. Itu yang penting. Karena kalau kita terlalu stresnya tinggi, maka hormon stres yang keluar. Kalau hormon stres yang keluar, maka ya otomatis organ-organ di dalam tubuh kita ini tidak bekerja dengan santai atau dia kondisinya menghadapi stres yang berlebih, jadi nggak bagus untuk organ-organ tubuh di dalam kita ini gitu, terutama jantung juga yang dia nggak pernah tidur ya kan. Nah, jadi kalau bisa stres itu kita kelola dengan baik. Gimana Fem caranya? Yang pertama ya tinggal pola pikir kita dalam menghadapi suatu masalah. Kita harus berpikir positif, kita harus sering bersyukur, begitu ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah, begitu kita lihat aja orang yang di bawah kita tuh lebih banyak gitu, yang lebih tidak beruntung daripada kita tuh lebih banyak. Atau kita sering melihat orang sakit ya, kan kita kerja di rumah sakit, kita harusnya jauh lebih bersyukur begitu. Nah, dengan kita bersyukur, kita lebih bahagia begitu, hormon bahagia akan keluar. Nah, hormon bahagia keluar tuh bisa dengan banyak cara. Kita tertawa, kita menyanyi misalkan, atau kita bersyukur, itu akan hormon bahagia akan keluar sehingga kondisi-kondisi kita lainnya stabil di tubuh kita gitu. Ternyata penting sekali ya dokter ya, segitu besar pengaruh faktor stres itu terhadap kesehatan jantung dokter. Padahal di sekarang ini kan banyak ya dokter ya, mahasiswa yang putus cinta begitu dokter, anak-anak muda, apalagi kalau di lingkungan pekerjaan semisal dokter, ini kan pasti banyak sekali dokter faktor-faktor stres yang sangat tinggi dokter. Tergantung bagaimana cara kita mengelola stres begitu ya dokter. Betul. Jadi ya termasuk Femen ini sedang pendidikan, nggak boleh stres, harus bahagia aja ya, dijalani. Banyak yang lebih tidak beruntung misalkan seperti itu, jadi kita harus bersyukur. Siap dokter, mari kita usahakan hormon bahagia itu ya dokter. Betul. Contohnya bagaimana dokter untuk meningkatkan hormon bahagia itu dokter? Iya, kita dengan olahraga, sebenarnya olahraga itu bisa mengeluarkan hormon-hormon bahagia, salah satunya dengan endorfin ya. Terus kemudian kita tersenyum, kita tertawa, begitu itu sebenarnya kita hormon bahagia itu muncul begitu. Atau kita bisa quality time dengan keluarga, atau kita memberikan waktu untuk diri kita menyalurkan hobi seperti itu. Sebenarnya banyak sekali sih hal-hal yang bisa membuat kita bahagia gitu. Nggak harus yang mahal, Fem, nggak harus yang mahal-mahal. Adanya apa, waktu yang kita punya berapa, nah itu kita bisa gunakan. Atau dengan cara me time ya, bahasa Gen Z-nya itu me time itu penting sebenarnya. Me time itu bisa banyak, beribadah pun itu bisa kita jadikan me time gitu ya. Jadi semua hal tergantung kita menyikapinya begitu. Nggak usah stres ya berarti Fem. Aman kan ya. Oke. Siap dokter. Apalagi tadi itu kan dari kesehatan jantung di Indonesia ini masih tinggi ya dokter ya. Sebenarnya bagaimana sih caranya dokter? Apa ada gejala-gejala yang perlu kita waspadai dokter? Kira-kira apa saja itu dokter? Ya. Jadi Sobat Sehat Sutomo, sebenarnya cukup banyak ya gejala-gejala yang bisa mengarah ke jantung. Cuma nanti kita akan bahas beberapa yang mungkin akan sering didapati ya. Yang pertama nyeri dada. Jadi nyeri dada yang bagaimana sih Fem, yang memang kita ini waspada, ini kayaknya jantung deh gitu. Nah, ada yang mengatakan adalah nyeri dada yang tipikal jantung, yaitu seperti diremas, tertekan benda atau rasa tidak nyaman di dada gitu ya, dada tengah atau dada ke arah kiri begitu, dan itu menjalar ke lengan kiri atau tembus ke punggung, bahkan ke leher atau rahang. Itu bisa. Disertai mungkin ada keringat dingin, mual, muntah, itu juga bisa. Jadi itu jangan dianggap remeh jika Sobat Sehat Sutomo pernah atau ada yang mengalami hal seperti itu. Segera berobat. Terus yang kedua adalah berdebar. Kadang ada perasaan kok rasanya aku deg-degan ya, tapi bukan karena ngelihat mantan atau bukan karena ngelihat ini ya pacar gitu, bukan. Iya, bukan. Berdebar tiba-tiba atau berdebar tidak tahu kapan, tiba-tiba berdebar aja dan berdebarnya sampai keringat dingin, mau pingsan. Nah, itu harus diwaspadai. Nah, gitu. Tapi kalau berdebar karena ngelihat ini, wah
ceng-cengannya nih gitu, bukan ya kan, nah Bukan gitu. ya dokter. Jadi harus diwaspadai. Yang ketiga adalah seperti sesak ya, sesak itu bisa juga dia ke arah jantung. Sesak yang bagaimana? Misalkan kok aktivitas sedikit, aku agak ngos-ngosan gitu ya, agak sesak, atau tidurnya menggunakan beberapa bantal karena kalau telentang nggak enak, nggak nyaman, batuk kalau misalkan tidur telentang, batuk terbangun batuk-batuk begitu ya. Nah itu bisa kita periksakan apakah bagaimana kondisi jantungnya begitu. Setelah itu selain sesak adalah pingsan. Nah ini yang kadang kita terlewat, pingsan kok ke jantung ya gitu. Jadi pingsan ini kadang banyak penyebabnya memang. Salah satunya jika jantungnya bermasalah itu juga bisa pingsan, Fem. Nah jadi pada usia tua misalkan kok pingsan, nah ini perlu kita waspadai kenapa nih gitu. Atau usia muda kok sering pingsan begitu. Bukan pingsan karena putus pacar tadi ya Fem, beda Fem ya. Jadi kalau tiba-tiba pingsan, sering pingsan, gampang lelah begitu. Nah itu kita harus waspadai begitu. Hal-hal itu yang mungkin Sobat Sehat Sutomo semoga nggak terjadi ya. Tetapi kalau misalkan ada gejala seperti itu, monggo kita periksakan ke jantung, ke spesialis jantung, atau di Sutomonya ada Fem, di Poli PPJT gitu. Di PPJT begitu ya ada. dokter. Lengkap kita mau, insya Allah berbagai macam modalitas pemeriksaan ada di sana. Gitu. Ya, apalagi Fem? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Fem? Lupa, aku lagi semangat nih untuk menjelaskan. Ya. Ternyata cukup banyak ya dokter ya, gejala-gejala jantung yang harus kita waspadai dokter. Jadi Sobat Sehat Sutomo apabila didapatkan nih dari keluarga atau dari diri sendiri yang ternyata kok saya merasa ada gejala awal jantung nih dokter. Jangan ragu untuk cek, apalagi di Poli PPJT Sutomo ini sangat lengkap ya dokter ya, iya. segalanya bisa diperiksa ya bisa, dokter. jadi dari kongenital atau jantung bawaan juga ada, atau gangguan irama, gangguan katup jantung, kita bisa pemeriksaan banyak juga, ada di cath lab ya, pemeriksaan kateterisasi, rehabilitasi, kita eko dada, eko mulut, kita ada insya Allah. Luar gitu. Biasa dokter, Dan sangat lengkap sekali ya dokter. Alhamdulillah, iya. Dan semoga monggo dari Sobat Sutomo untuk kita harus menjaga jantung kita ya, karena setiap detak itu berharga tadi Fem dengan topik kita. Jadi jangan sampai kita jatuh ke penyakit jantung, jangan sampai lah begitu ya. Jadi sampai, betul. Jadi dari Sobat Sehat Sutomo kalau bisa rutin kita mengecek tadi, cerdik tetap dijalankan. Siap dokter, apalagi jantung kita hanya ada satu ya dokter ya, iya, nggak bisa digantikan dokter. Iya betul. Dan sebenarnya ada lagi Fem untuk pencegahan atau dari Sobat Sutomo untuk ngecek sendiri. Wah, apa itu dokter? Nah ada singkatannya yaitu menari. Jadi bukan nari yang lenggak-lenggok itu menari dokter? Gitu, karena saya juga nggak bisa. Apakah menari remo dokter? Bukan ya. Jadi menari itu singkatannya adalah ngecek nadi sendiri. Meraba nadi sendiri. Meraba, ya, salah saya bahkan. Nah, jadi meraba nadi sendiri. Bagaimana kan nanti dengan 3 jari Fem. 3 jari telunjuk, jari tengah dan jari manis gitu ya, yang bagian sini, bagian telapak. Kemudian kita cek di pergelangan tangan yang dekat dengan ibu jari. Kita raba begitu, kita agak tekan sedikit, nanti akan teraba denyut nadi. Nah, kita bisa hitung Sobat Sehat Sutomo, monggo dicoba di rumah berapa nadinya sih begitu. Tetapi kalau misalkan sudah punya alat ya silakan, seperti saturasi oksigen itu atau tensimeter yang digital itu sudah ada biasanya keluar untuk denyut nadinya. Hasil nadinya. Betul. Dokter. Jadi silakan sih bisa, normalnya di atas 60 sampai 100 begitu. Jadi bisa dicek juga di rumah. Monggo kalau mau nyoba, coba gitu ya, silakan. Denyut nadinya berapa? Misalkan tidak ada alat ya, kita hitung berapa, misalnya 30 detik, nanti tinggal dikali 2. Jadi 1 menitnya berapa jumlahnya. Gitu. Yang dibilang tidak normal itu berapa dokter? Jadi, untuk nadi dok? Iya, kalau misalnya di bawah 60 atau di bawah 50 itu bisa sudah kita katakan rendah ya, di bawah 60. Atau di atas 100 itu kita katakan tinggi. Gitu. Jadi monggo nanti bisa diperiksakan apakah tingginya ini perlu diwaspadai lebih lanjut. Nah itu yang bisa menentukan di dokter. Gitu. Menarik sekali dokter, menari ini ya dokter. Jadi Sobat Sehat Sutomo di rumah jangan lupa untuk dicoba bagaimana cara menari. Bisa diajak teman-teman, sobat-sobatnya untuk melakukan meraba nadi sendiri ini. Kemudian dokter. Udah sih kalau jadi
Kalau kita mau ini ya, mau merangkum juga, kalau cerdik tadi harus diterapkan. Semoga kita semua bisa menerapkan itu dengan baik ya. Kemudian dan meraba nadi sendiri tadi, serta gejala-gejala yang tadi saya sampaikan, semoga tidak ada sih gitu ya, semoga tidak ada. Tapi kalau memang merasakan hal itu, monggo bisa segera diperiksakan ke dokter jantung. Gitu. Jadi cerdik dan menari ini bukan hanya slogan ya dokter, tapi langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari dokter. Ya. Kemudian dokter, kan biasanya sering tuh ada mitos dokter, kalau ternyata penyakit jantung itu hanya menyerang pada orang tua dokter, apa betul dok? Ini yang mitos banget gitu. Mitos ya dokter ya? Iya, karena ternyata bisa juga dia menyerang usia muda gitu. Nah ini bukan menakut-nakuti, tetapi dengan gaya hidup yang kalau kita tidak bagus ya, gaya hidupnya tidak sehat, maka bisa semakin muda. Dulu mungkin baru katanya di atas 60 tahun baru itu penyakit tua orang tua. Enggak, sekarang malah usia sebelum 40 kadang muncul begitu. Nah itu yang perlu kita waspadai dari sekarang ini gitu, bahwa jangan sampai kita jatuh kepada penyakit jantung yang masih muda padahal begitu. Darah tinggi sudah mulai merambah ke orang-orang muda gitu. Nah ini perlu kita hindari gitu dengan cara cerdik. Ternyata seram sekali ya dokter ya. Ternyata kebiasaan yang buruk itu berpengaruh ya dokter ya ke penyakit jantung dokter. Apalagi sekarang bisa menyerang orang muda ternyata dokter. Selanjutnya dokter, untuk Sobat Sehat Sutomo, apakah sekiranya ada pesan dan kesan yang akan disampaikan dokter? Iya, oke, buat para Sobat Sehat Sutomo, jadi periksakan rutin, cek kesehatan Sobat untuk kita mengenali apakah kita ada faktor resiko ya, seperti darah tinggi, obesitas, diabetes, begitu ya, kencing manis, begitu. Nah kita harus coba cek berkala. Kemudian kelola stres, tadi ya, diet yang seimbang, rutin olahraga, istirahat yang cukup. Nah itu harus kita lakukan begitu. Dan kalau mau mengecek di rumah, mengecek nadi, monggo silakan dengan cara menari tadi, meraba nadi sendiri. Dan yang terakhir, jika memang ada keluhan yang dirasakan, bisa segera berobat bisa di Sutomo ya, di RSUD Sutomo ini poli PPJT ya, tuh di situ kita fokus di jantung lengkap insya Allah dengan pemeriksaannya, dan bisa berobat ke dokter spesialis jantung. Di sini juga banyak dokter spesialis jantung yang berpengalaman dan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terima kasih banyak atas diskusi yang luar biasa Dokter Ira. Ya. Terima kasih Dokter Fema, semoga bermanfaat ya. Amin. Saya yakin informasi yang kita dapatkan sangat bermanfaat bagi Sobat Sehat Sutomo, dokter. Amin, amin, amin. Sebelum saya menutup podcast kali ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dokter Ira yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan kita informasi yang sangat luar biasa, dokter. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para Sobat Sehat Sutomo yang telah senantiasa mengikuti podcast dari awal hingga akhir. Kata penutup dari saya, Sobat Sehat Sutomo, setiap detak jantung adalah detak kehidupan. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.